Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan guru SD Kupang Jati 3 dan SD Dukuh Badat. Kami menggabungkan dua sekolah karena minimal 10 orang nih. Jadi di komunitas kita kurang dari 10 orang sehingga kami menggabungkan dengan sekolah lain. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan kepada para sahabatnya dan kita selaku umatnya, kelak berharap mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya mengganggu Bapak dan Ibu di kesempatan siang hari ini. Karena ini memang sebetulnya bukan hanya program pribadi saya selaku CGP yang wajib mendiseminasikan kegiatan budaya positif, tetapi juga ini berbarengan dengan program sekolah yang kebetulan RHK-nya kemarin pada saat perumusan RHK itu juga saya program sekolahnya tentang budaya positif. Bersamaan juga dengan RHK Bapak dan Ibu yang kebetulan di semester ini juga mengambilnya budaya positif ya. Jadi senyapang kita selaras sejalan. Mari kita bersama-sama kita bedah apa sih sebetulnya budaya positif itu. Nah, baik Bapak Ibu, kita sedikit mengupas tentang budaya positif. Ini tugas saya, jadi mohon maaf ya, karena kebetulan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebetulnya kalau diambil pengalaman, beberapa kali kita sudah melaksanakan menerapkan bagaimana kita menyapa anak-anak setiap pagi, begitu diambil fotonya juga sudah. Tapi ini nanti barangkali tidak ada tayangan fotonya, paling hanya restitusinya yang ada videonya. Ini tujuan pembelajarannya, yaitu guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Kemudian agenda kita yang pertama pembukaan, kemudian presentasi konsep, tanya jawab dan refleksi untuk siang hari ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai masuk satu persatu dulu ya. Tadi alhamdulillah kita sudah membuka kegiatan ini dengan harapan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun. Kita masuk ke konsep inti budaya positif. Inti dari budaya positif itu yang pertama ada beberapa langkah. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau Bapak dan Ibu yang sudah pernah membuka PMM pasti ini akan tahu budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Bahasannya rada-rada asing begitu oke? Ya. Hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Apa sih itu hukuman dan penghargaan? Apa sih itu restitusi? Ini juga nanti kita bedah bersama-sama. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas barangkali Bapak dan Ibu mungkin 1-2 di antara kita yang sudah menerapkan keyakinan kelas untuk kegiatan di kelasnya. Kemudian yang berikutnya ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ternyata banyak budaya positif itu, jadi kita mengambil konsep budaya positif boleh mengambil disiplin positif, teori motivasi, kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi 5 posisi kontrol, dan yang keenam restitusi segitiga. Nanti ini Bapak dan Ibu akan jebule gitu
gitu ya. Nanti setelah melihat ini jebule, nanti kita bersama-sama kira-kira seperti apa sih gitu. Sebelum memasuki ke disiplin positif untuk nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kebajikan universal, kita coba bedah dulu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu harapannya bahwa pembelajaran itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi itu dari bahasa Inggris different, berbeda. Diferensiasi ini maksudnya setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi siswa itu kebutuhannya apa? Tahap perkembangannya pada tahap usia-usia sebetulnya kita punya kasus seperti Seno gitu ya, yang usianya sudah harusnya udah kelas berapa ya, Mbak Ida? Kelas 2 SMP. Iya, itu sebetulnya untuk tahap perkembangan seperti Seno itu untuk mengikuti pembelajaran seperti kita itu harus diikuti bagaimana perkembangan anak itu. Nah ini, mengapa ini perlu? Karena ini sebagai muaranya, jadi arahnya itu ke sana. Disiplin positif, kemudian tadi restitusi dan sebagainya. Ini arahnya kemana? Arahnya ini untuk menyasar agar siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Itu. Kemudian ini tadi kebutuhan dan tahap perkembangannya tadi. Untuk apa sih ini? Ini adalah untuk mencapai pelajar Pancasila, ya pelajar Pancasila. Sini aja, oke. Monggo. Oke, mohon maaf saya mulai dulu soalnya barangkali nanti mundurnya agak kesiangan. Saya ulangi guys, jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Arahnya kemana? Untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu, profil pelajar Pancasila sudah pada bisa semua guys. Mbak Bella barangkali bisa memimpin untuk belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sambil tepuk tangan Bapak Ibu, jangan. Siap? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah itu sebetulnya tidak hanya slogan Bapak Ibu. Iya. Kalau nyanyi seperti ini kita kadang-kadang mengambil lagu yang sudah kita kenal ya, jadi lebih mudah menghafalnya gitu. Bahasanya jembatan keledainya adalah lagu yang sudah tenar, kita masukkan syairnya ke sana. Baik, kita lanjut Bapak Ibu untuk berikutnya paradigma untuk yang pertama yaitu kegiatan kepalan tangan. Silahkan Bapak Ibu coba baca ini kemudian dilaksanakan Bapak Ibu. Untuk yang A dulu, coba untuk yang A dulu. Yang A itu berarti kelompok sebelah sana, nanti yang B sebelah sini. Yang A dulu yang sebelah sana. Yang A berarti ini Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian silahkan Bapak Ibu bayangkan yang dikepal itu, si dicekel, yang dipegang itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang paling berharga yang dimiliki oleh
Bapak dan Ibu, sehingga perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya bagi kehidupan Bapak dan Ibu. Sudah Bapak Ibu? Sudah dipegang, rasanya sudah tahu ya, berarti apa yang dipegang ya. Nah sekarang kira-kira yang sebelah sini boleh menanyakan yang sebelah rekan B-nya ya. Kemudian dicoba ini, kira-kira kuduna depan-depan balik, berhadapan saja, berhadapan berarti Bu Mbak Iin sama Mbak Nurul ada depan-depan, si nyekel, si mengepal sapa, si takon sapa. Inge, demikian juga berarti Mas Yono karo manur zaman, Mas Yono karo manur zaman, Mbak Bella sama oh ya wis sing ada depan bae, sing ada depan. Ya yang berhadapan saja. Mbak Tika sama Mbak Bella, Mbak Ami sama Bu Nur. Kira-kira yang mau megang siapa, yang apa, yang A siapa, yang B siapa? Jadi begini, Bapak dan Ibu, yang A itu memegang tangan ini artinya yang di tangan ini dipegang itu sesuatu yang sangat berharga dan tidak boleh misalnya itu sangat berharga lah. Jadi di sini jangan sampai sekuat tenaga karena begitu pentingnya bagi kehidupan Anda. Iya dipertahankan. Yang dipertahankan itu apa? Yang tahu adalah Bapak Ibu yang A. Nah itu nanti akan ketahuan. Iya, oke. Kelas B yang B-nya itu yang membujuk. Wis bu sekuat tenaga, ayolah dibuka. Ayolah apa? Kok isinya apa? Ditebak. Silahkan Bapak Ibu. Boleh barang, boleh sembarang, pokoknya yang paling berharga bagi kehidupan Bapak dan Ibu. Ya, yang A siapa, B siapa? Oke, silakan diatur. Iya. Oke. Sudah. Silakan yang B mencoba mempengaruhi di sini. Yang B boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi. Angger orang dibuka, apa kena? Angger apa pokoknya sampai dengan harus membuka misalnya. Sampai seberapa besar kemampuan A untuk mempertahankan diri. Nah B seberapa besar kemampuan untuk mencoba menggali sampai dengan aku mudoli informasi. Gitu. Nah silakan. Kelas A dan B-nya. Silakan yang A dipegang dulu, yang A dipegang dulu. Artinya siapa? Yang A itu berarti saya mau ini. Mas Yono sama Mas Rofi, aja sama Mbak Ikin sama Mbak Nurul. Iya. Sudah? Kalau sudah, sekarang boleh tahu B sudah dapat jawaban dari A belum? B bisa mendapat jawaban dari A belum? Bu, kotaku pari bu, kotaku pari yakin. Ngomong apa kotaku pari? Ora, gitu. Ora. Nah itu kan bertahan ya, ini bertahan.
Yang B, halo yang B, yang B, yang B sama yang B, yang B, yang B, yang B, yang B siapa? Mas Rohim. Orang gantian orang, beda orang gantian. Yang A siapa yang B? Yang B, yang B. Oke, sekarang saya tanya yang B. Dapat jawaban tidak? Mau membongkar tidak? Enggak mau, isi A-nya mau membongkar atau tidak? Mau. Oke, mau memberikan, tidak mau memberikan? Sekarang saya tanya, yang A tadi tetap kekeh ya, tidak mau membuka. Sebenarnya apa yang dipegang erat-erat di kehidupan A itu apa? Sekarang boleh saya tanya, yang A tadi, Mbak Bella. Iya, apa? Apa? Rahasianya apa? Rahasianya apa? Rahasianya apa? Masih belum. Rahasianya apa? Kenapa nggak diceritakan? Kenapa sampai nggak berani diceritakan? Mbak Ami. Tadi A ya, milih A. Iya. Kenapa sampai tidak bisa menceritakan kepada B? Kenapa? Yuk cerita saja sama saya. Oke. Ternyata, iya. Betul ya. Ternyata Bapak dan Ibu, sekuat apapun orang menggoda kita, ternyata yang penting di kehidupan Bapak dan Ibu tidak akan bisa diceritakan kepada orang lain. Dan tidak akan bisa diberikan begitu saja kepada orang lain, meskipun gayanya berbeda-beda. Yang Pak gayanya kan ini persuasif kok ya. Coba yang A tadi jawabannya apa? Orang belum jawab, ternyata tetap kan berani bertahan untuk tidak menjawab. Meskipun yang tahu silakan Bapak dan Ibu sendiri. Ini contoh, nanti akan sampai ke sana. Baik, ini tadi contoh kepalan tangan ya. Nah, di sini perubahan paradigma teori kontrol tentang ilusi kontrol dari William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini hanya ilusi, guru mengontrol murid itu ilusi. Mengapa ilusi? Karena apa? Hakikatnya yang bisa dikontrol, yang bisa mengontrol bukan guru tapi diri sendiri. Makanya ilusi, guru mengontrol murid itu ilusi. Guru hanya bisa memberikan motivasi eksternalnya itu. Nah, seperti tadi contohnya sudah dicontohkan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan menguatkan orang merasa bersalah itu tidak akan membuat karakternya menjadi kuat, tidak. Malah justru nanti akan ngedon. Ini contoh yang kedua, ilusi lagi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Ini juga ilusi lagi. Nanti kita cermati satu persatu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ini ilusi lagi. Padahal nanti kita buktikan sebenarnya ilusi apa enggak gitu. Ilusi guru mengontrol murid di sini. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Contoh saja, kemarin Seno dipanggil ya, Seno gitu kan, lagi hari apa ya? Pas senam apa ya? Dipanggil pakai pramuka, Seno nggak pakai hasduk. Padahal mau tak kasih hasduk itu, saya sudah menyiapkan hasduk di meja. Mau tak kasihkan Seno, tapi Seno dipanggil kan nggak datang. Karena apa? Dia punya kontrol diri, kontrol sendiri bahwa orang seberapa pun akan mempengaruhi dia tidak akan bisa. Nah, ini contohnya di sini. Ilusi guru mengontrol murid nggak bisa. Guru mengontrol murid itu tidak bisa karena kontrol itu ada pada diri murid itu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu ada
adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, bujukan, rayuan itu termasuk untuk mengontrol murid. Tapi murid tidak bisa dikontrol. Balik lagi ke nomor 1 tadi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ini kalau kita berbicara di bahasa ini rada-rada gimana gitu, menuju identitas gagal. Karena apa? Murid hanya akan berlaku apabila dapat pujian, apabila tidak dikritik. Kalau tidak dikritik aman begitu. Nah, kadang-kadang kita manusia lupa kritik, akhirnya jadi anak walaupun itu salah akhirnya jalan terus gitu. Nah, ini menjadi identitas gagalnya. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Ini, jadi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu ilusi. Sebenarnya memaksa orang bisa, karena memang yang berhak melakukan kegiatan kontrolnya ada pada pribadi anak itu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon menuju ke teori kontrol. Nah, stimulus respon Bapak Ibu tadi, stimulus respon. B, mencoba mempengaruhi A, ngotak upai, bagian kayak cerita. Yuk Mbak Soyo, nanti kalau cerita ngobrol, kan iming-iming juga. Nah, ini termasuk kita mencoba mengubah agar orang dapat berpandangan sama dengan kita. Ini stimulus responnya. Nah, kalau kita berbicara stimulus respon yang ada di sini, ini kita akan lihat teori kontrolnya bagaimana. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kan mencoba mengubah orang, ajakan nyong kayak kiye. Nah, kalau teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kan berarti orang itu harus punya kesadaran sendiri, bukan kita yang memaksa begitu. Ini mengubahkan berarti ada semacam stimulus yang diberikan, kemudian agar orang tersebut bisa merespon. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kita lebih ke positive thinking, maksudnya seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Orang lain mengontrol saya, tadi contohnya sudah dicontohkan, dipraktekkan. A dan B, model kayak apa, mau mengancam, mau menghukum ada, itu tetap tidak bisa karena kontrolnya ada pada kita. Pan ngomong apa terserah aku, tapi posisinya dalam posisi yang benar di sini ya, kontrolnya kontrol yang benar. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi memaksakan sesuatu itu akan tidak bagus, tapi lebih bagus apabila kita buat konsensus. Nah, sekarang seperti kesepakatan kelas, keyakinan kelas, ini kan munculnya dari ini, karena daripada kita dipaksa, kamu harus begini, dipaksa. Nah, ini kan namanya dipaksa. Ini yang lebih bagus, ini teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Saya Bu, itu tidak setuju, saya setujunya begini. Nah, ini kan lebih kepenak di sini ada konsensus. Kemudian model berpikir menang kalah, stimulus respon kan menang kalah. Oke, ore aku menang gitu, kayak kalah. Stimulus respon terjadinya. Tapi ketika teori kontrol akan terjadi model berpikir itu menang dan menang karena ada solusi. Semuanya ada solusi. Ini stimulus respon menuju ke teori kontrol. Selanjutnya ini masih ada hubungannya dengan itu. 1, 2. Nah, di sini realitas bahwa kebutuhan kita sama. Kebutuhan kita sama tidak Bapak Ibu? Berbeda nggih? Kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Asumsi saja berbeda. Dalam barang yang sama, karnaval, gerak
jalan, ada bayi dengan barang yang sama. Apakah pikiran kita bisa sama? Tidak bisa. Ini sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini asumsi. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kamu harus sama dengan saya. Kira-kira bisa tidak? Tidak bisa. Kita harus menyadari bahwa masing-masing dari kita memiliki pandangan yang berbeda, memiliki kebutuhan yang berbeda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Salah gitu ya. Salah. Tapi sebetulnya adalah semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, semua perilaku kan memiliki tujuan. Tujuannya apa? Bisa jadi Mbak Bella, ini mohon maaf misalnya Mbak Bella melakukan sesuatu, menurut saya salah. Mbak Bella, nyong bener, nyong kayak piye misalnya. Itu kan bisa jadi karena masing-masing dari kita memiliki tujuan sendiri-sendiri. Tidak bisa menyalahkan orang lain kecuali ada koridor yang dipatuhi. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Orang bisa, tadi Mbak Ami takoni Bunur orang bisa, orang ngerti mau mengontrol apanya. Tuh ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus tadi sudah. Model berpikir menang kalah, model berpikir menang dan menang. Ini yang teori kontrolnya. Ini luar biasa sekali sebetulnya ini. Jadi lebih menyadari bahwa anak memiliki kebutuhan masing-masing, tidak sama dengan apa yang kita butuhkan. Baik, kita coba masuk ke poin yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teorinya bermula dari Ki Hajar Dewantoro yang menyampaikan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Wajiblah. Nah, ini wajiblah versinya Hajar Dewantoro, harus ada dalam suasana yang merdeka. Ini adzan. Lanjut ya. Nah, disiplin positif itu dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti ini termasuk yang bagaimana tadi Bapak Ibu? Kamu begini supaya kamu harus begini. Stimulus respon ya. Ini masih stimulus respon. Nah, kemudian di sini merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri dan orang lain. Ini termasuk disiplin eksternal, motivasinya motivasi eksternal. Kemudian yang ini internal, artinya intrinsik dari dalam diri kita. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasinya dari dalam diri, bukan dari orang lain. Kemudian, nah ini pendekatan disiplin positifnya. Pendekatan disiplin positif tidaklah tentang anak atau peserta didik secara langsung, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri sebagai orang tua memberikan dampak yang pengaruh positif kepada anak atau peserta didik kita. Jadi bagaimana caranya supaya anak dan peserta didik itu bisa terpengaruh oleh kita mempengaruhi mereka begitu. Itu bagaimana caranya agar mereka tergerak sendiri, bukan dari iming-iming, bukan dari imbalan, bukan dari istilahnya ancaman juga, itu bukan dari itu. Ini pendekatannya positif. Kemudian yang namanya disiplin positif juga ini
kemampuan individual pendidik untuk membina atau mendidik peserta didik secara individual ataupun secara berkelompok. Yang kedua, boleh pribadi, boleh berkelompok ya, maksudnya dalam satu kelompok itu misalnya kelompok belajar, boleh misalnya silahkan kalian berkelompok, kemudian yang terbaik seperti apa silahkan kalian munculkan itu. Kemudian pendekatan secara individual perlu mendapatkan dukungan kebijakan sekolah dan peran serta pemangku kepentingan sekolah. Ini stakeholder juga perlu mendukung mereka. Berikutnya, ini yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kita sudah menyusun keyakinan kelas, ini nanti masuk juga, karena ini ada hubungannya sampai ke keyakinan kelas nanti. Ada peduli, keterusterangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, gotong royong, rajin, berani, santun, kreatif, semangat, dermawan, jujur, harga diri, rendah hati, dan seterusnya sampai dengan yang terakhir ada pengertian, ketegasan, lurus hati dan sebagainya. Ini kebajikan universal. Ini nilai itu berarti sebuah karakter yang muncul dalam diri kita yang dikembangkan dari kebiasaan. Itu nilai. Sekarang teori motivasinya, hukuman dan penghargaan. Nah tadi seperti tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka di sini munculnya apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya. Jika saya tidak melakukannya, apa yang terjadi? Nah ini kan berarti ada unsur eksternalnya di sini. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, aku mau begini supaya nanti dapat juara gitu. Ya, itu makanya kalau kemarin anak-anak gerak jalan, dan yang penting jalan, juara adalah bonus. Itu jadi kita tidak mengarah ke sana, yang penting ada pergerakan. Gitu. Sing penting bocah obah, bocah bergerak, anak punya kegiatan, anak memiliki memunculkan kreativitas, tidak dasar dari iming-iming hadiah, juara dan sebagainya, itu tidak. Ini karena tidak ada motivasi eksternalnya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri ini kan menjadi, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, saya akan menjadi orang seperti apa. Nah, ini sering saya sampaikan kepada teman-teman bahwa Bapak dan Ibu akan tahu posisi Bapak dan Ibu itu seperti apa, kredibilitas kita seperti apa. Orang lain banyak yang, kalau boleh misalnya ada circle, masing-masing dari kita punya circle, lingkaran sendiri, lingkaran pergaulan maksudnya, yang ngeblok kayak senengnya kayak ini senengnya begini, ini senengnya begini. Nah, ketika Bapak dan Ibu di sini, apa yang akan menjadi orang? Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Kalau saya mencontek, saya akan menjadi orang seperti apa? Kalau saya sering mengadu, saya akan menjadi orang seperti apa? Kan dasarnya kan dari diri sendiri. Dari diri sendiri, bukan dari unsur eksternal, bukan dari orang lain. Aku endoli hadiah lah, nah nyopang sinau. Berarti kan bukan dari diri sendiri. Tapi kalau dari diri sendiri, lebih kepada nyong pengen pinter, jadi ini nyong kudu sinau. Itu unsur dari diri sendiri. Nah ini yang muncul dari diri sendiri. Motivasi internalnya yang dimunculkan. Nah ini teori motivasi perilaku manusianya. Nah di sini menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini yang susah Bapak Ibu, yang susah. Soalnya apa? Saya secara pribadi kadang-kadang arep sembahyang lagi wis waktune tung maghrib kondisilah anak. Saya banyak wudhu tuh kadang sampai 3 kali ya. Banyak wudhu sampai 3 kali. Banyak wudhu balik lagi ngentut lagi, banyak wudhu balik lagi kentut lagi. Itu, tapi itu godaan. Kalau kita terlena, wis ngentut kondisilah, enggak ngentut maning. Langsung
sampai kalau kalian nggak sholat kan, nah, tapi diniati dari diri sendiri, nyong kudu bagian sembahyang. Insya Allah, gelalah yang gelalah sudah niat seperti itu, orang itu gelalah nyompan kudu bagian sembahyang. Banyu itu sekali jadi, banyu itu sekali jadi. Kalau gampang, yang kok bermagriban ini, misalnya mau kemana gitu, itu gelalah, bola balik banyu itu sampai banyak sekali gitu. Ini contoh dari cakap buat pemerintah untuk diri sendiri. Ini itu merdeka yang sesungguhnya menurut Ki Hajar Dewantoro. Nah, ini Bapak dan Ibu, motivasi, hukuman dan penghargaan. Ini yang sering kita bocah agar orang dihukum, nanti ketemunya apa yang dilaper gitu ya, terus mengabaikan begitu ya. Nah, ini kita coba dilihat di sini. Dalam bukunya Diana Gosen itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang mangkat bukan diganyami Pak Guru, yang mangkat gasik bukan diganyami Bu Guru, anggur kawanan yang diganyami Bu Guru kalau Pak Guru, kan ada unsur ekstrinsiknya di sana. Nah, sekarang kalau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini motivasi eksternal juga. Saya mau berangkat kalau saya dapat imbalan, begitu. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Saya mencontohkan diri saya, Pak Ewis ya, mencontohkan diri saya. Saya easy going, artinya biar orang lain mau ngomong apa terserah. Yang penting saya punya prinsip seperti ini dan saya tidak mengganggu orang lain. Itu merdeka saya. Merdekanya saya begitu. Jadi saya mau bergerak, ya saya harus bergerak sendiri. Yang bisa memunculkan saya bukan orang lain, tapi diri saya sendiri. Maka saya harus berproses. Itu yang saya lakukan. Jadi aku easy going dengan orang lain. Artinya orang lain mau ngomong apa, terserah. Orang lain mau berbicara apa tentang saya, terserah. Saya harus memposisikan diri saya merdeka, jadi saya akan berlaku untuk merdeka diri saya, asal saya tidak mengganggu orang lain dan saya berperilaku sendiri untuk memunculkan diri saya sendiri. Versinya Mario Teguh itu memantaskan diri gitu ya. Nah, ini motivasinya motivasi internal. Gitu nggih, Bapak Ibu, ini contoh motivasi eksternal. Nah, Bapak Ibu tugasnya hanya itu, mencoba membangkitkan peserta didik untuk punya cita-cita. Kamu cita-citanya apa? Cita-cita kamu itu yang harus dilakukan. Nah, caranya bagaimana? Harus belajar. Nah, coba dilaksanakan itu belajar. Jadi tugas kita hanya memotivasi mereka, mencoba membangkitkan impian-impian mereka. Ini langsung dihukum oleh penghargaan. Penghargaan tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Ketika seseorang akan melakukan hal baik jika ada penghargaan dan kecewa jika tidak ada penghargaan. Nah, ini menghukum namanya. Penghargaan tapi menghukum. Yang kecewa soalnya orang menang, ya kan? Kayak misalnya lomba. Nah, kalau sadar yang lomba menang kan berarti yang diambil kan 1, 2, 3. Yang tidak menang berarti saya harus memperbaiki diri. Itu yang positifnya seperti itu. Orang terus kecewa, yang orang menang, lah bisa orang maju lagi misalnya. Itu namanya kecewa terus mengkesi. Berikutnya, penghargaan merusak hubungan. Di sini penghargaan itu menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum anak, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini akan dibahas satu-satu. Oke, merusak hubungan. Ini riset Bapak Ibu. Ketika riset itu artinya sudah ada penelitian, ya. Penelitiannya barangkali tidak di sini atau tidak di Ketanggungan, bisa jadi karena ini sampel biasanya. Nah, riset yang sudah dilakukan yaitu anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat setiap kali muncul.
Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Berarti sama-sama jawaban benar, siji diberi permen, yang satu tidak diberi. Nah, hasilnya anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Ini riset, berarti kan sudah penelitian. Nah, ini contoh ketika anak diiming-imingi hadiah, sebetulnya mereka hanya tertarik pada hadiahnya, bukan pada prosesnya. Ini. Kemudian yang kedua, penghargaan menurunkan kualitas. Ini juga pengamatan lagi, sudah dilakukan pengamatan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa atau mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswa yang dibayar, berarti kan dibayar ya, dibayar untuk setiap judul berita utama yang dimuat tersebut. Nah, setelah beberapa mahasiswa tersebut yang dibayar hasil kerjanya berhenti berkembang, mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Terus menerima bayaran ini akhirnya stagnan, comfortable zone, nyaman di zonanya sehingga tidak berkembang. Saya harus mengasah, harus bagaimana lagi, itu tidak. Tapi yang tidak mendapat penghargaan kan terus berupaya nyom pribadi ya gauli penghargaan gitu, walaupun mungkin mengharapkan, tapi kan dia terus berupaya karena tidak dapat penghargaan. Ini menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Ketika penelitian lagi menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah penghargaan. Dalam tugas-tugas memecahkan masalah, para murid memakan waktu lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Nah, ini juga mungkin Bapak Ibu sering mengalami seperti itu. Anak-anak bocah kok ora dadi-dadi gitu ya. Tapi begitu dibilang nanti setelah ini, nah langsung garap. Nah, garapnya itu jadi tidak berdasar pada pemikiran dia, tapi karena aku kudu lihat dia, begitu. Mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum anak, menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, ini yang sering terjadi, orang tua nih minta anaknya nyong si ranking berapa, begitu. Nah di sini mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ini terjadi di yang sekarang ini terjadi di kalangan teman-teman yang sudah berpredikat guru penggerak, Bapak Ibu. Sekarang sedang terjadi sindromnya. Sebab apa? Guru penggerak dijanjikan harus begini, harus begini. Kemudian seperti harus jadi, nanti kan jadi kepala sekolah. Nah, jadi kepala sekolah kan tuntutannya banyak. Dia merasa dihukum dengan privilege yang diterimanya itu. Nyong mau jadi kepala sekolah, jadi saya nggak mau jadi kepala sekolah. Itu yang terjadi. Nah, ini penghargaan itu menghukum anak. Hadiah itu menghukum anak. Itu yang terjadi. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, itu jelas, itu sudah jelas. Okay. Ketika motivasi anak itu akan berkurang, dalam dirinya itu tidak ada motivasi intrinsiknya. Ketika harus berpikir bahwa nyong bakal oleh hadiah, udah itu. Jadi intrinsiknya tidak berpikir bahwa saya harus bisa, bukan saya harus bisa, tapi saya harus dapat hadiah itu. Saya harus bisa karena saya harus dapat hadiah. Bukan yang penting saya berproses gitu. Jadi kuncinya lebih kepada bagaimana dia berprosesnya itu. Nah, sekarang masuk ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas, Bapak dan Ibu di kelas sudah membuat keyakinan kelas? Kelas 1 sudah?
kelas 1 belum, baru masuk. Kelas 2 belum, kelas 3 belum, kelas 4 sudah, kelas 5 sudah, kelas 6 belum. Ini keyakinan kelas itu kita garis bawahi ya Bapak Ibu. Keyakinan itu nilai-nilai yang berkembang dalam diri kita karena kebiasaan. Ya, nilai yang berkembang dalam diri kita karena kebiasaan. Itu nilai keyakinan. Itu keyakinan. Nah, sekarang kalau kesepakatan kelasnya itu untuk membatasi bahwa setiap kali jadi namanya kolaborasi kita dalam satu kelasnya itu dimunculkan kira-kira yuk disepakati ini mau bagaimana biar tidak mengganggu yang lain. Itu kesepakatan kelasnya itu yang dibuat. Nah, keyakinan kelas mengapa tidak peraturan saja? Mengapa tidak peraturan Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Mengapa tidak peraturan? Mbak Indah, Mbak Bella, atau Mbak Ami yang sudah menyelesaikan disiplin positif sampai ya? Mbak Nurul barangkali bisa menyampaikan. Belum selesai. Iya. Ada yang mau menyampaikan? Mbak Ami, ya. Kenapa keyakinan tidak berlakukan? Ya, Mbak. Karena kan keyakinan itu kan yang harus disepakati, Bu. Ya, Itu seperti itu. Keyakinan harus disepakati. Iya, keyakinan kelas yang dibuat oleh bersama gitu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Ami. Ada lagi Bapak Ibu? Iya, anggar ditakoni Bapak Ibu pada dukul kabeh lisaning ya, kayaknya lisaning kowe. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Tadi saya ulangi deh. Ada hubungannya dengan yang tadi dijelaskan. Iya, lebih kepada nilai. Kalau peraturan itu dibuat oleh orang lain, jadi kita terikat pada orang lain. Kalau nilai itu keyakinan yang ada pada kita, nilai-nilai kebiasaan yang biasa kita jalankan itu lebih nyaman gitu dibanding dengan peraturan. Peraturan kan dibuat bersama dengan orang lain kan, berarti orang lain yang membentengi kita, bukan diri kita. Kan kita sendiri yang harus membentengi diri kita. Nah, itu mengapa disebut keyakinan. Jadi keyakinan kita apa? Keyakinan kelas yuk bareng-bareng disepakati itu supaya dalam satu kelas itu memiliki keyakinan yang sama gitu, nilai-nilai yang sama. Jadi garis besarnya begini, keyakinan itu adalah nilai-nilai karakter yang berkembang dan terus dilakukan oleh setiap orang gitu, terus menerus. Itu keyakinan. Nah, peraturan kan besok bisa ganti, itu tadi lebih kepada nilai-nilai kebajikan universal yang tadi seperti yang jujur, kemudian komitmen, itu keyakinan lebih kepada diri sendiri begitu. Nah, terus ini tadi ya, mengapa harus keyakinan kelas ini? Nah, ini sudah bisa dipahami ya yang ini antara keyakinan dan peraturan. Nah, ini ada pertanyaan. Perhatikan pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak pada saat COVID-19? Ini aturan, aturan apa? Karena apa? Aturan dibuat, ya, aturan dibuat. Tapi keyakinannya apa? Keyakinan dari ini, keyakinan dari yang nomor 1, keyakinannya. Keyakinan dari yang nomor 1. Jadi nilai kebajikan universalnya apa? Aku yakin kalau kita mengikuti aturan tidak terjangkit virus tersebut gitu, Bu. Kalau sesuai dengan yang merah itu, Bu. Menjaga kebersihan. Ya, itu menjaga kebersihan kan mau ngomong apa nggak deret pas habis makan nggak cuci tangan, mau makan nggak cuci tangan misalnya. Itu juga bisa jadi ketika kita tahu aku harus menjaga kebersihan, nggak usah disuruh, nggak usah ada peraturan. Saya ketika mau makan saya harus cuci tangan. Nah, itu keyakinan.
helm saat mengendarai kendaraan bermotor. Ini lebih kepada peraturan lagi, tapi keyakinannya apa? Keyakinannya, nilai-nilai kebajikan universalnya. Nah, keselamatan. Yang kedua, keamanan dan sebagainya. Itu berarti Bapak dan Ibu sudah paham ya antara peraturan dengan keyakinan. Oke, alhamdulillah. Sekarang yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan-peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Aturannya kudu tepat waktu. Nek orang tepat waktu berarti saya merasa rugi gitu. Nah itu keyakinan kitanya. Jadi kita kembalikan ke keyakinan, jangan pakai aturan. Aturan oke, dibuat oleh orang, tapi keyakinan kita, aku harus datang tepat waktu supaya saya tidak terlambat menerima materi misalnya gitu. Nah ini lebih kepada diri sendiri gitu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Betul ya? Yang tadi saya sampaikan. Baik, kita lanjut. Ini tentang budaya positif. Ini remnya Bapak Ibu. Ini remnya. Jadi ada circle sendiri atau ada lingkaran-lingkaran pengaruh yang bisa dibuat dari sini. Ini peraturan kelas, itu ada di dalam sini, di kelas. Tapi peraturan itu hanya kecil. Yang lebih besar apa? Keyakinan kelasnya. Keyakinan kelasnya bahwa satu kelas itu harus bisa meyakini bahwa kondisi aturan-aturan yang ada itu hanya unsur-unsur luar saja. Yang mengikat saya adalah saya harus berangkat ke sekolah tepat waktu, kemudian saya harus belajar, saya harus mencari ilmu, menemukan ilmu, kemudian saya pulang membawa ilmu. Itu keyakinan. Nah itu yang harus ditanamkan kepada anak-anak. Nah ini keyakinan kelasnya. Nah lingkungan positifnya ini yang didukung oleh lingkungan tiap kelasnya. Misalnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 sampai dengan kita sebagai guru juga ikut mendukung, memberikan lingkungan yang positif kepada anak-anak kita. Ini. Kemudian setelah lingkungan kita sudah melakukan kegiatan yang positif, lingkungan positif, maka akan muncul budaya positif yang ada di sekolah kita. Ini jadi lingkaran pengaruhnya ada di sini. Nah ini nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Kalau peraturannya seperti ini, nomor 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian keyakinan kelasnya kira-kira apa Bapak Ibu? Disiplin ya. Oke, kita simpan nanti. Sekarang yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu peraturannya. Keyakinan kelasnya apa? Kebajikan yang dituju, nilai karakternya. Berbuat baik misalnya. Ya kan tidak boleh mengganggu orang lain, kan kita harus berbuat baik dengan orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang ketiga, disiplin. Terus dilarang melakukan kekerasan. Iya, terus lagi dilarang menggunakan narkoba. Pengen sehat, itu kan ya. Terus bergantian atau menunggu giliran. Ya, disiplin juga. Gunakan masker. Kesehatan, jangan berlari di kelas atau di koridor. Keselamatan. Sekarang kita coba lihat jawabannya. Ya. Tanggung jawab, habis membaca buku dikembalikan ke tempatnya, itu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti kita menghormati orang lain. Kemudian yang ketiga, menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain, dan sabar, nilai kesabaran.
Kemudian masker, kesehatan dan keselamatan, serta berlari di koridor keselamatan dan keamanan. Ini nilai-nilai karakternya. Jadi yang dikembangkan itu nilai karakternya. Nah, bagaimana membuat keyakinan kelas? Membuat nilai keyakinan kelas adalah lebih abstrak dari peraturan. Kan abstrak. Keadilan kayak apa sih keadilan? Kan abstrak, tidak ada wujudnya. Nah, ini kalau datang tepat waktu, kan ada wujudnya datang tepat waktu. Tapi nilainya apa? Nilainya apa ketika datang tepat waktu? Nilai kebajikannya, nilai karakternya, disiplin kan? Iya, nah disiplin berarti kan itu lebih hal yang abstrak, nisbi istilahnya begitu. Nah sekarang sedikit saja agar mudah diingat, sedikit saja agar mudah diingat. Tadi namanya keyakinan kelas kan kalau terlalu banyak anak apa ya Bu keyakinan kelasnya? Disiplin, komitmen, terus apa lagi ya Bu? Keamanan, terus kesehatan, terus apa lagi ya Bu? Kangenan. Kalau terlalu banyak nanti anak susah menghafalnya. Jadi sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian berupa pernyataan universal. Pernyataan universal tadi ya, nilai-nilai kebajikan universalnya. Kemudian sesuai kondisi kelas sekolah agar mudah diterapkan. Maksudnya lebih kepada situasi lingkungan yang ada di sekitar kita. Di sekitar kita lingkungannya lingkungan sawah, bisa berbeda dengan lingkungan ya pantai, bisa juga berbeda dengan lingkungan perkotaan, terminal, pasar, itu sangat berbeda. Nah, ini disesuaikan dengan kondisi sekolah. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat positif. Bapak Ibu nanti membuat kesepakatan kelasnya, keyakinan kelasnya, kalimatnya positif. Ini yang belum membuat, ini ditulis Bapak Ibu. Yang belum membuat keyakinan kelas, rambu-rambunya ini, biar Bapak dan Ibu ngeling, oh jebule lebih abstrak dan seterusnya sampai dengan yang keenam ini. Itu nanti ketika bersama dengan anak-anak gampang lemah, anak-anak misalnya di kelas 1, kira-kira kalau datang terlambat nanti bagaimana ya? Harus bagaimana ya? Harus disiplin misalnya di kelas 1 misalnya. Nah ini kan abstrak sudah. Kemudian pernyataan universal. Tadi disiplin kan pernyataan universal. Nah sekarang kita buat dalam bentuk kalimat positifnya. Kalimat positifnya seperti apa? Anak hadir ke sekolah tepat waktu, berusaha disiplin misalnya gitu. Nah ini kalimat positifnya nanti dibuat dengan kalimat yang baik. Kemudian semua warga sekolah, semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Dilibatkan semuanya satu persatu. Kira-kira setuju tidak yang seperti ini? Setuju. Oke, jadi 1. Saya Bu usul ini, usul lagi ini, usul lagi ini. Boleh mengusulkan itu ya. Ini nanti bisa jadi landasan untuk penyusunan keyakinan kelas. Oke, lanjut ya. Tentukan keyakinan dari peraturan berikut. Nah, tadi sudah ya. Kembalikan buku ke tempatnya. Tadi sudah kita bahas. Sekarang kita lanjut. Nah, sekarang ini hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kalau konsekuensi kan hal yang didapat setelah kita melakukan suatu hukuman, kesalahan, ya kegiatan. Ya. Yang konsekuensi, yang hukuman, yang konsekuensi. Oke, nanti kita lihat ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid-murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman lagi. Oke, nanti kita lihat jawabannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret.
Konsekuensi. Nomor berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Kita lihat jawabannya. Mencatat hukuman. Lari mengelilingi lapangan hukuman. Push up hukuman. Kertas tadi yang dicoret-coret konsekuensi. Kemudian tumpahan air konsekuensi. Kemudian di sini mengenakan sepatu hitam hukuman, dan yang terakhir konsekuensi. Tadi yang terakhir tadi hukumannya, yang terakhir hukuman, yang terakhir ternyata konsekuensi karena terlambat 10 menit. Jadi konsekuensinya biasanya itu karena peraturan dibuat, maka harus ada konsekuensinya. Ini Bapak Ibu boleh sambil nyicipi yang ada di depan, Bapak Ibu. Oke. Iya, ada jangan tuh. Betul. Barangkali ada asin-asin ini yang bikin Mbak Bella, asin-asin nggak tahu apa pertanda apa. Baik, kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu hakikatnya ada 5 nih, Bapak dan Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini memang harus diupayakan untuk bisa hidup. Apapun yang terjadi, kita harus bisa bertahan. Nah, untuk bertahan hidup kita harus bagaimana? Harus apa ini? Memberikan cinta dan kasih sayang. Nah, ini kebutuhan cinta dan kasih sayang. Baik, iya, baik ya. Karena selain Mbak Ikin ada lagi Mbak Tika. Ya, Mbak Tika yang sederat maning. Lalu baru setelah Mbak Tika selesai nanti nyambung lagi Mbak Ami. Ya, Mbak Ami. Tapi Mbak Ami rumahnya gerseng kayak gini. Itu bukan yang dipegang Mbak Ami tadi. Orang tidak kena ya, jadi dipegang kuat-kuat. Betul. Yang kedua dari cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga kekuasaan, power. Kemudian yang kelima kebebasan. Bapak Ibu, dalam kebutuhan kita kan butuh bebas, butuh bebas, butuh kekuasaan, butuh kesenangan. Mulai Mbak Ikin ngecapai yuk bu healing gitu ya. Iya, healing. Nah, healing ini kesenangan, mengambil kesenangan ya. Have fun. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah, dari 5 kebutuhan dasar ini membutuhkan di sini ya, kebutuhan bertahan hidup itu merupakan kebutuhan fisiologis untuk bertahan hidupnya. Nah, cinta kasih sayang itu adalah kebutuhan untuk bisa diterima oleh orang. Dan yang ketiga, penguasaan adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang mampu ini butuh diakui oleh orang lain. Kemudian kebebasan dalam menentukan pilihan itu diberi kebebasan untuk menentukan pilihan. Kemudian kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, healing, have fun, dan seterusnya. Ini termasuknya. Nah, dunia berkualitas itu yang seperti apa? Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran Bapak dan Ibu. Tempat pikiran Bapak dan Ibu, makanya kalau dalam tujuan di guru penggerak itu adalah keselamatan dan kebahagiaan. Selamat dunia akhirat dan bahagia dunia akhirat. Itu tujuannya. Bagaimana kita menentukan selamat dunia akhirat? Ya kan ada dalam pikiran kita. Aku pengen selamat dunia akhirat, aku pengen bahagia dunia akhirat. Nah ini, jadi tempat khusus yang ada dalam pikiran kita, yaitu dunia berkualitasnya. Kualitasnya seperti apa? Yaitu yang ada dalam pikiran Bapak dan Ibu, itu yang menjadikan kualitas kita itu. Nah, tempat Anda menyimpan gambaran,
representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Bapak dan Ibu semua, dan membuat Bapak dan Ibu merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Ini dunia berkualitas. Nah, sekarang ini restitusi kontrol Bapak dan Ibu. Ini yang kadang-kadang ini sudah mulai menjelang akhir, mulai menjelang akhir. 5 posisi kontrol guru itu yang pertama. Yang pertama, ini ada penghukum. Guru sebagai penghukum. Guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Nah, kalau sebagai penghukum, di sini bisa kita lihat di sini. Oke, contohnya saya duduk sebentar ya. Ini duduk. Madan ngadeg baik begitu nih, sambil duduk sedikit. Di penghukum ini Bapak Ibu bisa membaca di sini yang termasuk pada kontrol sebagai penghukum. Posisi guru sebagai penghukum itu ketika satu, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini termasuk kategori penghukum. Nah, contohnya ketika guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu menghukum. Contoh lagi, nanti akan banyak lagi contoh. Kalau kamu tidak begini, nanti kamu begitu. Nah, itu juga termasuk penghukum lagi. Nah, hasilnya di sini, di hasil penghukumnya itu anak akan memberontak, kemudian dapat juga menyalahkan orang lain. Bukan saya, Bu, bukan saya. Nah, cenderung seperti itu. Ini kemudian anak akan berbohong karena posisi guru sebagai penghukum. Kaitannya dengan dunia berkualitas, maka murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Artinya apa? Anak menganggap bahwa gurunya tidak berkualitas. Ini karena sering menyalahkan guru, sering menyalahkan anak. Nah, ini murid akan berkata, muridnya yang akan berkata ketika gurunya penghukum, muridnya berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, ini anak akan lebih stuck. Jadi pikirannya bahasa ini belum pikir, paling besok jengkel maning gitu ya. Kalau bahasa ketanggungannya begitu. Nah, dampaknya pada murid akan mengulangi kesalahan yang sama. Ini dampaknya. Nah, kemudian identitas yang kedua, yaitu posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu begini. Nah, kan berarti yang tadi dikerjakan salah, karena ada kata seharusnya. Kemudian ibu kecewa, kamu sudah begini. Nah, itu juga misalnya menyampaikan kekecewaannya. Nah, kamu seharusnya dan seterusnya. Kamu sudah tahu, ibu lelah sekali, mengatakannya ibu stres. Nah, ini contoh gurunya berkata. Ini contoh-contohnya. Kemudian menyembunyikan dan menyangkal serta berbohong. Ini sikap siswanya. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, maka murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Di dalam, kalau tadi di atas dunia, guru di luar dunia berkualitas, di luar dunia berkualitas, berarti benar-benar orang berkualitas lah, ibaratnya begitu. Kemudian meletakkan guru di dalam dunia berkualitas, tapi masih di dalam tok. Itu kemudian murid hanya akan menyampaikan, maafkan saya Bu, tapi murid merasa rendah diri
harusnya kamu begini dan seterusnya. Itu. Sekarang posisi kontrol yang ketiga. Nah, tadi dua posisi itu sebagai posisi kontrol dari luar yang menunjukkan bahwa identitas gagal. Ini posisi kontrol yang dua itu dalam posisi kontrol dari luar. Sekarang posisi kontrol yang berikutnya itu sebagai teman. Contohnya sebagai teman. Ayolah lakukan demi ibu, ya. Kemudian misalnya masa kamu tidak mau, masa ingat tidak, ibu pernah bantu kamu dan seterusnya. Ini sebagai teman. Jadi merasa bahwa dirinya itu sebagai teman. Efeknya apa? Anak akan ketergantungan. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, sangat penting. Nah, kemudian murid akan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya pikir bapak atau ibu teman saya. Jadi, oh ternyata begitu, ya. Nah ini anak dampaknya memiliki lemah dan tidak mandiri serta menjadi tergantung pada orang lain. Kemudian posisi kontrol yang berikutnya yaitu pemantau. Pemantau itu menghitung dan mengukur apa peraturannya. Nah, ini dimunculkan peraturannya apa? Kamu tahu nggak peraturannya apa? Nah, anak akan menyesuaikan diri apabila ini diawasi. Kemudian murid meletakkan guru sebagai guru dan peraturan dan hukum di dalam dunia berkualitas. Ini untuk di posisi pemantau. Posisi pemantau ini masih dalam kontrol dari luar, tapi berhasil atau sukses. Ya, bisa berhasil atau sukses, tapi dari luar. Jadi sistem ekstrinsik, tapi bisa berhasil, bisa sukses. Kemudian identitas yang berikutnya adalah berhasil dan sukses, tapi dari kontrol diri, yaitu tipe manajer atau posisi kontrol guru sebagai manajer. Yaitu dengan banyak mengajukan pertanyaan, mengapa kamu begitu? Nah, karena begini Bu. Nah, terus apa yang kamu yakini? Apakah itu sudah menurut kamu sudah betul? Nah, itu contoh lagi. Terus menguatkan lagi, baik, tidak apa-apa. Kamu boleh salah seperti itu, tapi kesalahan itu wajar kok. Setiap manusia punya salah. Nah, tapi nanti akan dibetulkan lagi. Nah, ini bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaannya? Itu murid nanti akan seperti itu. Saya harus bagaimana Bu? Begitu. Nah, murid akan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Ini contoh 5 posisi kontrol gurunya. Kalau menurut Bapak Ibu dari 5 itu yang terbaik yang mana Bapak Ibu? Dari 5 itu sebagai manajer, kita mengembangkan nilai-nilai kebajikan universalnya, pengembangan nilai karakternya juga bagus, ini juga jadi lebih kepada apa sih, menggali keinginan pribadinya. Ini 5 posisi kontrol. Nah, di sini contoh-contohnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini siapa yang mengatakannya? Ini sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Pemantau lebih kepada aturan. Aturannya begitu loh. Nah, dipantau. Berarti ini tidak sesuai dengan aturan. Maka sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Karena akan digali dari pribadi anak itu. Ya Bu, saya besok harus tidak mengulangi lagi. Nah, itu berarti kan ada kesanggupan dalam dirinya. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini penghukum. Ini contoh lagi 5 posisi kontrol yang baik dan yang tidak baik. Sekarang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bagi yang sudah menyelesaikan restitusi mungkin sudah paham Mbak Ami sudah ya disiplin positif? Sudah. Ya.
aku malah belum beragam karena praktek seperti ininya baru sekarang dilaksanakan. Segitiga restitusi itu tiga strategi untuk melakukan restitusi. Restitusi apa sih Bapak dan Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, kelompok teman-teman mereka. Jadi kesalahan yang tadi dibuat ini memperbaiki diri secara sendiri. Nah, caranya ada beberapa cara. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Kita validasi dulu. Ya, betul. Nah, di sini contoh. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ini divalidasi dulu. Alasan kamu apa? Mengapa kamu melakukan itu? Divalidasi. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kira-kira ada nggak caranya yang lebih efektif untuk mendapatkan itu? Nah, kemudian setelah validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan, di sini dulu, menstabilkan identitas dulu. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Setiap orang. Jadi setiap orang diyakini dulu bahwa kamu nggak usah khawatir. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Nah, setelah itu ditanya lagi. Nah, tentu kamu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, setelah itu baru ditegaskan, adakah keyakinan kelas yang sudah pernah dibuat bersama di kelas itu? Ada Bu, tentang apa? Disiplin, tentang tanggung jawab, tentang komitmen misalnya. Ini nanti anak menyebutkan sendiri. Nah, setelah ini kamu ini menjadi orang yang seperti apa kira-kira? Saya harus merubah diri Bu, saya harus lebih rajin, saya lebih giat, dan saya tidak akan membuang-buang waktu misalnya. Nah, ini dengan seperti ini anak merasa tidak dihakimi, tidak merasa dihukum, tidak merasa didolimi lah istilahnya begitu. Ini model segitiga restitusinya. Nanti Bapak dan Ibu bisa dipraktekkan, bisa diambil videonya. Boleh minta tolong untuk mengambil videonya salah satu teman kita. Nah, ini tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian baru menanyakan keyakinan. Ini tadi sudah dibahas. Kita lanjut. Identitas gagal, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini Bapak dan Ibu bisa melihat, ketika hukuman itu sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk anak dalam jangka waktu panjang, mesti akan terngiang-ngiang terus, nyongkelingan sekali. Ketika dulu waktu saya bukan dihukum sih, jadi waktu SMP kelas 1, ini contoh saja nih, contoh saja. SMP kelas 1, pelajaran ada yang ngurusi akuntansi, teori akuntansi di SMP dulu ada. Nah, di teman sebelah saya itu ngobrol baik. Guru nih melempar pakai kapur. Guru wadon, saya ingat sekali, tapi orang-orangnya sudah meninggal. Mudah-mudahan diterima amal sebaiknya. Orangnya sudah meninggal. Dilempar, mau melempar ini, tapi kenanya saya kan kaget, banyu kena apa? Lah saya kena apa? Saya nggak apa-apa. Saya mendengarkan kenapa saya dilempar. Ternyata mau melempar ini, kapur kan enteng, ya tidak segera kayak yang lain. Iya. Yang kena sasaran saya kan, iya Bu, saya salah apa ya? Sampai sekarang kan saya teringat terus, sampai sekarang. Nah, ini makanya hukuman itu tidak nyaman dalam jangka waktu panjang. Sampai dengan sekarang saya itu pernah begini, disuruh mengantarkan makanan simpan gowo, orang kalau habis terawih itu kan ada medal ya, takjil kalau habis terawih. Saya bawanya terlambatnya saya itu karena persiapan di sininya belum ada. Begitu
itu sampai saya dimarahi habis-habisan. Sampai sekarang saya kelingan baik. Waktu itu SMP kelas 2. Yang kelingan baik. Jadi hal seperti itu akan membekas dalam diri anak. Jadi usahakan Bapak dan Ibu tidak usah dengan kata-kata yang membuat anak itu terngiang-ngiang gitu. Kemudian yang berikutnya, hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Korban mendapat keadilan. Nanti akan mendapatkan keadilan sendiri, artinya keadilan yang lain begitu setelah dihukum tadi. Murid atau anak akan merasa tersakiti. Nah, ini identitas gagal ya dari hukuman. Sekarang konsekuensi. Konsekuensi kan berarti dari sebuah aturan ya. Dari sebuah aturan. Nah, di sini sesuatu itu harus terjadi. Ya, harus terjadi. Tapi di sini tidak nyaman juga untuk anak dalam jangka waktu pendek. Nulis 100 kali ya tetap kelingan baik ya, walaupun tapi mungkin sih tidak jangka waktu panjang, mungkin tidak dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban bisa diabaikan, artinya korban berarti orangnya itu bisa diabaikan. Kemudian murid dibuat tidak nyaman, tetap ada tidak nyamannya. Ini ya. Sekarang kalau restitusi itu anak suruh memilih sendiri langkah apa yang harus kamu lakukan, merupakan pilihan. Kemudian anak akan menguatkan diri sendiri. Nah, ini menguatkan diri untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian korban akan mendapatkan gantinya. Maksudnya korban anak itu akan mendapatkan gantinya. Yang berikutnya murid mendapatkan penguatan. Jadi akan mendapatkan penguatan dari bapak dan ibu gurunya. Ini perbedaan antara restitusi, konsekuensi, dan hukuman. Kira-kira dari seperti ini yang paling bagus yang mana Bapak Ibu? Yang restitusi. Restitusi ini lebih kepada wis nyoh terserah kalian mau bagaimana, kamu hanya kita memandu saja. Oh ya, kira-kira mau bagaimana dan seterusnya. Ini nanti hubungannya dengan coaching. Kalau di PMM sudah ada coaching ya, sudah ada coaching. Yang sudah menyelesaikan coaching berarti sudah praktek coaching ini. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga, sebuah tawaran, bukan paksaan. Kemudian yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri kita, dalam diri anak. Itu kira-kira mau bagaimana, terserah kamu. Nah, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Mengapa kamu begitu? Nah, ini kan mencari dasarnya apa? Nah, cara yang paling baik fokusnya pada karakter bukan tindakan, berfokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini jadi aman, dia kembali ke kelompoknya itu aman. Ada suaranya ya. Ini contoh praktek restitusi Bapak Ibu. Ini sebetulnya kudunya tak ada suaranya, tapi kenapa tidak ada suaranya? Videonya itu ada ini, tak bukakan dulu ya. Ini contoh saja. Nah, kan tetap nggak ada suaranya. Iya, tetap sama, tidak ada suaranya. Baik, Isra, apa wis? Boleh nunggu ada teknisi.
lanjut Bapak gimana? Sedikit lagi Bapak Ibu sebentar ya. Ya, ini hampir selesai. Ini hanya contoh restitusi yang kemarin saya lakukan dengan anak kelas 5. Ini saya melibatkan Mbak Indah, Bu Indah, karena kebetulan kelas 5, jadi saya juga dalam wawancaranya itu ada kalimat atau ada kata-kata Bu Indah begitu. Jadi Bu Indah tadi melaporkan katanya kamu begini begitu ya. Intinya mencoba merestitusi anak untuk bisa kembali ke kelompoknya dengan nyaman dan tidak ada merasa bersalah, tidak. Jadi ini kasusnya adalah ngantuk. Jadi dia ngantuk di dalam kelas, kemudian tidak mendengarkan pelajaran sehingga Bu Indah tadi melaporkan ke Bu Guru kepada saya, kalau kamu tadi ngantuk, mengapa kamu ngantuk dan seterusnya. Ini yang coba saya angkat dari permasalahan restitusi di kelas 5. Kemudian ada lagi anak yang menyontek. Anak yang menyontek ini yang kedua. Yang menyontek itu Lintang kelas 5 juga ya? Iya, anak kelas 5. Ya, yang menyontek itu Lintang. Baik Bapak Ibu, itu tadi contohnya nih. Itu harusnya diunggah dulu ke YouTube, terus baru di ini, tapi belum sempat ada suaranya. Jadi kalau dari YouTube nanti mungkin muncul suaranya, karena itu link sih YouTube-nya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut bahwa praktek segitiga itu merupakan kegiatan segitiga restitusi ini menjadikan guru lebih memahami kebutuhan anak. Yang dibutuhkan itu apa? Nah, kebetulan Lintang ini kebutuhannya dimengerti dan perhatian yang tidak didapat dari keluarganya, karena Lintang mencontek malam harinya ternyata dia tidak belajar, kemudian main HP, kemudian nonton TV sehingga lupa kalau besok paginya itu ada ujian. Nah ini ternyata orang tuanya tidak mengingatkan. Nah ini contohnya. Dengan mengenali kebutuhan dasarnya, guru dapat meminta murid mengenali perasaan mereka. Jadi itu yang diharapkan. Nah, refleksinya, Bapak dan Ibu sudah di grup sudah ada ya, sudah ada link Google Form untuk menjawab ini. Silahkan Bapak Ibu ngeklik ini Bapak Ibu yang ada di di grup, okay. Sudah saya share di grup itu, mohon diisi untuk refleksinya. Materi yang paling menarik perhatian menurut saya itu apa? Dari sekian banyak materi yang tadi, antara restitusi, 5 posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan universal, atau keyakinan kelas, atau budaya positifnya. Budaya positifnya kan ada 6 macam ya tadi, 6 macam. Salah satunya tadi nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian ada restitusi, kemudian ada posisi kontrol guru, kemudian ada segitiga restitusinya. Ada 3. Yang kedua, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Ini kemarin dengan para CGP itu, CGP-nya merasa iya ternyata saya kok selama ini tidak memperlakukan peserta didik dengan layak. Artinya kalau kita melihat 5 posisi kontrol guru itu, saya termasuk pada identitas gagal begitu. Itu versinya mereka. Nah, ini monggo. Ini paradigma saya yang saya dapatkan itu apa? Paradigma itu pola berpikirnya ya. Pola berpikirnya itu yang mengubah pola berpikir saya itu, yang saya dapatkan itu dari apa? Pembelajaran apa? Kemudian yang ketiga, saya akan menjadi pendidik yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Selain mengisi tadi Bapak dan Ibu, saya minta salah satu saja menjawab si Miss
positif aslinya Mbak Nurul. Oke, Mbak Nurul sudah selesai. Mbak Nurul harusnya sudah bisa menjawab. Yo Mbak Nurul. Mbak Bella. Yo, yang nomor 3 aja wis. Yang nomor 3. Saya akan menjadi pendidik yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Oke, setelah mengikuti sesi ini, mungkin ke depan saya akan menjadi pendidik yang lebih mengerti keadaan kebutuhan murid, lebih perhatian terhadap murid ketika di sekolah itu terlihat kurang semangat. Kemudian setelah saya perhatikan dan saya bimbing bagaimana baiknya ketika di sekolah sebagai restitusi, seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Bella. Ini luar biasa sekali. Sebuah langkah baik ketika kita tahu bahwa itu hal baik, ya. Itu hal baik, kemudian kita berusaha untuk menjadi baik, itu kan berarti sesuatu yang baik. Nah ini luar biasa sekali. Oke, Bapak Ibu, dimohon tadi mengisinya di Google Form. Selesainya nanti Bapak dan Ibu kalau sudah selesai, sudah Bu, gitu aja. Bisa dibukakan nggak? Bisa. Ada fotonya di situ. Iya, ada fotonya Mbak Iin di situ. Tapi sayangnya masih ada Bu almarhum ya, masih ada Bu Rofila. Saya belum punya foto yang itu, yang apa namanya, yang Bu Rofianya nggak ada. Kemarin di mana sih ya? Yang pakai korpri, yang maju itu sih ya, yang membentuk huruf V. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, itu saja dari saya. Sebelumnya barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa sharing-sharing materi kegiatan hari ini. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Pak Takon, makasih Takon. Ditakoni dulu kabeh ya. Tidak apa-apa, manusiawi sekali. Lagi ngisi, ya. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan, Bu Ida? Ada, oke, monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang akan saya tanyakan adalah sesuai dengan pemaparan tadi yang Ibu paparkan, bagaimana contoh tadi kan kayak misalkan peraturan-peraturan lalu lintas kayak gitu ya Bu, terus apalagi tuh, terus yang pakai masker, terus apalagi itu contoh-contoh itu kan contohnya umum gitu ya Bu ya. Kita sebagai pendidik di sekolah itu gimana ya? Jadi yang saya tanyakan bagaimana contoh di dalam kelas agar mereka dapat meyakini keyakinan mereka begitu Bu. Jadi iya supaya mereka tuh iya ya, kita kan tadi ternyata seperti itu, ini bedanya kayak gitu ya. Terus supaya ke siswa dapat seperti itu tuh bagaimana caranya gitu Bu. Baik, mungkin seperti itu Bu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, pertanyaan bagus. Ini dalam rangka penyusunan keyakinan kelas ya. Kita lihat lingkup kita itu ada dalam satu kelas kita. Nah, kita munculkan dulu kesepakatan kelasnya apa. Tadi kesepakatan kelas misalnya kesepakatan kelas di kelas ini apa saja?
Iya, satu. Makan. Betul. Yang kedua, Apa ya? Ini beda lagi. oh beda lagi. Iya, beda lagi Bu. Terus apa ya? Disiplin gitu Bu, sama dalam tempat waktu. Terus apa lagi ya? Menghargai teman yang sedang berbicara. Terus angkat tangan. Iya. Bicara. Gitu Bu. Kebersihan. Menjaga kebersihan kelas, lingkungan sekolah, gitu. Itu umum-umumnya gitu. Nah itu supaya anak-anak oh iya ya, gitu. Aku harus kayak gini, gitu, tanpa paksaan gitu. Anak dibangkitkan ketika itu kebersihan, berarti kembali ke kitanya itu nanti jadinya apa? Contoh, misalnya kebersihan. Kalau kita tidak bersih, kalau saya tidak bersih, baliknya lebih kepada ini, mana ya? Udah ya Bu, kayak gitu. Di kelas ya, kalau Iya. misalkan kalian kelasnya kotor nanti nggak nyaman kan, gitu, Iya. belajar. Gitu. Nah itu Oh, betul, yang seperti itu oke. dikembalikan kepada kamu nyaman tidak kalau kelasnya kotor, begitu, misalnya itu. Kemudian ada lagi misalnya teman sedang menyampaikan pendapat, ada lagi teman berbicara. Kalau ada teman sedang berbicara, kalau misalnya kamu sedang menyampaikan pendapat, kemudian yang di belakang ramai, kira-kira nyaman tidak? Nah itu dikembalikan, betul, ya. Oke, itu sudah bagus. Oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah cukup? Baik, kalau kiranya cukup Bapak Ibu, saya kalau tidak ada lagi, kiranya cukup. Saya mengucapkan terima kasih untuk siang hari ini, untuk kehadiran Bapak dan Ibu di ruang kolaborasi kita hari ini, di ruang meeting kita hari ini, di ruang kelas 5 ya, bukan ruang meeting tapi ruang kelas 5 ini untuk pembahasan disiplin positif. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan membawa kebermanfaatan buat anak-anak kita dan buat lingkungan kita, baik di lingkungan rumah, di sekolah, dan lingkungan sekitar kita. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.